Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Kita di segmen Create Up, dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, ini membeberkan sejumlah penyebab terjadinya kemacetan selama beberapa hari terakhir. Ya, Syafrin mengatakan kepadatan lalu lintas disebabkan karena sepeda motor yang mendominasi lalu lintas hingga adanya pekerjaan jalan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, membeberkan sejumlah penyebab terjadinya kemacetan selama beberapa hari terakhir. Syafrin mengatakan kepadatan lalu lintas disebabkan karena sepeda motor mendominasi lalu lintas hingga adanya pekerjaan jalan. Di samping itu, faktor lainnya yang menyebabkan kemacetan ialah adanya pengerjaan konstruksi di sejumlah titik, seperti misalnya adanya proyek bangunan halte integrasi di MT Haryono dan proyek LRT Jabodebek di Jalan Rasuna Said. Syafrin mengimbau kepada masyarakat segera beralih menggunakan transportasi publik ketimbang kendaraan pribadi. Selain mengurangi kemacetan, upaya ini dapat menghindari pengendara terpapar polutan. Selain itu, memandang upaya penanganan kemacetan tak bisa dikerjakan di kota Jakarta semata. Karena itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan wilayah penyangga serta mengoperasikan bus Transjakarta rute Sumarekon Bekasi Pancoran dan Ciputat Kampung Rambutan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, menarik berkaitan dengan keberadaan dari kemacetan ataupun mungkin masalah-masalah di kota besar. Salah satunya adalah kemacetan, dan juga salah satu upaya untuk mengatasi itu adalah adanya integrasi begitu ya antara moda transportasi, dan di dalamnya ada apa? Ada sistem pembayaran, ada payment gateway dan lain sebagainya. Nah, ini untuk memperbincangkan topik kita hari ini, hadirkan solusi pembayaran elektronik untuk transportasi massal gaya startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Hastono Bayu Tristanto, maksud kami Trisnanto. Beliau adalah Presiden Director dari Aino Indonesia. Selamat pagi Mas Bayu. Selamat pagi Mas Widi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Baik ya, terima kasih sudah join Mas Bayu. Kita mau kenal lebih dekat terlebih dahulu dong Mas Bayu. Aino ini apa sih? Ya, terima kasih Mas Widi dan Mbak Prisha. Jadi Aino ini kita university based company, kita startup yang lahir di bawah Universitas Gadjah Mada. Solusi kita mainly adalah di mobility dan payment. Jadi kita menyiapkan sistem ticketing untuk transportasi umum, dan di atasnya kita juga sediakan sistem pembayaran non tunai untuk sektor di transportasi, dan juga nyambung di ekosistem parking, tol, tourism, dan juga ekosistem retail lainnya. Oke, jadi kalau saya misalnya mau beli tiket untuk naik MRT gitu misalnya, bisa beli lewat Aino? Betul, betul sekali. Jadi kita bisa juga memproses integrasi dengan uang elektronik yang ada gitu ya, mulai dari yang card base ataupun yang QR basis. Kita dulu mulainya dari Trans Jogja di Jogja, kemudian kembang di Solo, di beberapa kota yang lain, sampai ke Transjakarta dan juga MRT. Dan yang terbaru ini bersama konsorsium kita mengelola multimodal integrated payment-nya di. Jadi nggak hanya satu moda transportasi saja, tapi bisa juga melayani tiketing untuk moda transportasi yang terintegrasi begitu. Jadi betul-betul praktis gitu, nggak usah beli satu-satu gitu ya, kurang lebih kayak gitu lah ya. Betul, betul. Karena kan salah satu solusi dengan non tunai ini yang tadinya harus cash, ada uang kembalian, harus nyiapin uang receh misalnya. Misalnya kalau kita naik Transjakarta 3.500 itu kan cukup ribet sekali ya, ada kembalian 500-nya. Nah, dengan non tunai ini salah satunya mempercepat proses pembayaran. Ada tidak sih Aino ini pihak pesaing yang juga sudah menjalankan hal tersebut, dan bagaimana untuk mengantisipasi hal ini? Iya, pastinya di ekosistem transport ini sangat fokus ya. Ada beberapa teman-teman juga yang berkecimpung di bidang ini, utamanya yang kalau kami kedepankan, kita punya izin payment gateway atau sekarang menyebutnya penyedia jasa pembayaran kategori 2 dari Bank Indonesia. Nah, ini salah satu diferensiasi juga yang kami kedepankan, Mbak Prisha, dengan kompetisi dengan teman-teman di industri yang sama, khususnya untuk integrasi pembayaran di transportasi umum ini. Baik, oke. Saya ingin lebih menggali seberapa penting payment gateway dalam ekosistem integrasi transportasi, Mas Bayu, sehingga kemudian kita sebagai masyarakat ataupun user memang tahu bahwa memang keberadaan di payment gateway ini sangat-sangat penting gitu dalam mendukung integrasi transportasi ini, yang hasil akhirnya adalah akan menekan kemacetan begitu.
Ya, mungkin ini saya ngambil yang program terbaru ya bersama-sama konsorsium dan PT Jaklingko Indonesia kita lakukan. Jadi integrasi moda ini kan dilakukan pada waktu kita menggunakan misalnya moda Transjakarta, kemudian terhubung ke MRT, dan kemudian misalnya terhubung ke LRT Jakarta begitu ya. Nah, dalam konteks seperti ini, eh, modanya sekarang yang ditetapkan Pemprov DKI itu 10.000 selama 3 jam dengan melakukan perpindahan antar moda. Dan tentunya ini akan membutuhkan pemrosesan di belakang layar. Kalau kita sudah tapping misalnya, kita terpotong sekian saldo, tapi pada waktu berpindah ke moda yang lain itu dibutuhkan kalkulasi yang cermat begitu sesuai dengan aturan yang ditetapkan Pemprov DKI. Nah, kemudian ada setelah kita proses dengan penerbit misalnya dari perbankan, itu ada proses apportionment, distribusi ke masing-masing pengelola moda transportasi. Nah, peran payment gateway salah satunya adalah membantu memotong sesuai tarifnya, kemudian juga mengkalkulasi berapa yang seharusnya diperoleh oleh masing-masing operator transportasi. Nah, ini menjadi satu peran penting di sana. Berarti Mas Bayu, misalnya saya menggunakan transportasi Transjakarta, kemudian ingin lanjut menggunakan MRT, itu hanya dengan satu kartu saja gitu ya? Ya, betul. Dan ada istilahnya ada insentif begitu ya dengan kita berpindah moda seperti program Pemprov, sehingga kita mendapatkan tarif yang lebih murah boleh dibilang untuk mendorong penggunaan transportasi umum. Oke. Artinya kalau saya boleh gali lagi, sebetulnya kan ada bank-bank penerbit yang menerbitkan e-money atau misalnya flash dan lain sebagainya begitu ya. Memang juga banyak digunakan di berbagai moda transportasi. Nah, semacam pembedanya ataupun mungkin value lain lah yang bisa menjadi experience dari user sendiri seperti apa? Ya, kalau sekarang yang paling pokok dari program terbaru adalah membuat kita bisa mengenali profil dari pengguna. Nah, sehingga bisa ditetapkan tarif-tarif yang khusus. Makanya kita menyebutnya programnya account based ticketing, yang kalau sebelumnya dengan kartu kita tidak tahu profilnya ini apakah pelajar, apakah dia karyawan atau guru begitu. Oh, di sini ketahuan ya? Ya, kita kombinasikan dengan account based ticketing bersama dengan tim bersama di Jaklingko, sehingga tarif nanti bisa disesuaikan dengan profil pengguna tersebut. Kalau sekarang mungkin flat ya, jadi semua tarifnya sama. Nah, ini ke depan dalam waktu dekat akan bisa didiferensiasi sesuai dengan profilnya. Jadi misal penggunanya adalah pelajar, mungkin ada penyesuaian kali ya tarifnya. Kalau jurnalis enggak ya? Kalau jurnalis enggak ya? Baik, nanti kita lanjutkan Mas Bayu. Kira-kira pengguna dari Aino sendiri sejauh ini sudah seperti apa? Dan target-target ke depan bagaimana? Usai jeda pariwara pemirsa, tetaplah di Create Up Power Breakfast. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung sama kami di Create Up, dan kami masih berbincang bersama Mas Hastono Bayu Trisnanto, beliau adalah Presiden Direktur Aino Indonesia. Oke, dan kami sampaikan lagi, Aino adalah sebuah aplikasi ini yang bisa mempermudah pembayaran non-tunai dalam integrasi antar moda Jaklingko, dan juga ini sudah akan nantinya menjadi super app ya, Mas Bayu? Saya suka nyebutnya mobility daily app, Mbak, gitu. Supaya harapannya bisa dipakai sehari-hari. Baik, saat ini total penggunanya sudah seperti apa? Ya, mungkin sedikit menambahkan juga bahwa aplikasi ini kita bangun bersama PT Jaklingko Indonesia oleh konsorsium. Jadi ada Jatelindo, ada Aino, ada Thales, ada Liku. Kita kolaborasi bareng untuk mewujudkan aplikasi Jaklingko App ini, Mbak. Nah, sekarang memang masih sekitar 368 user yang 368.000 user yang sudah terdaftar. Nah, harapannya ini bisa terus bertambah dengan penambahan-penambahan fitur yang kita kembangkan di dalam aplikasi. Oke, 386.000 ini dalam kurun waktu berapa lama? Ya, kita baru mulai sekitar April lalu sih. Mulai tahun 2022 ini, tapi kemudian usernya sudah cukup banyak begitu ya. Kongres untuk Aino. Oke, Mas Bayu, kalau bicara mengenai upaya-upaya untuk memastikan keberlanjutan dari bisnis Aino sendiri, ini kita bicara mengenai revenue stream begitu untuk Aino sendiri. Sejauh ini seperti apa dan model bisnisnya semenarik apa sebetulnya?
Ya, pertama basis dari moda transportasi ini memang kita nyebutnya fare box revenue. Jadi revenue yang di... Mas Bayu. Halo? Ya, Oh iya. silakan dilanjutkan. Silakan, tadi sempat putus. Oh ya, baik. Udah cukup jelas ya? Ya. Yang pertama revenue-nya fee-based transactions. Nah, tapi karena kita tahu bahwa tarif dari transportasi umum ini kan ada subsidi begitu ya. Nah, sehingga pertama dari fee-based tersebut kita juga mengembangkan potensi yang namanya pendapatan yang non-fare box atau non-fare box revenue yang kita bisa kolaborasi dengan mitra-mitra yang yang menggunakan user base yang sama. Misalnya begini, jadi pengguna transportasi Jabodetabek itu penduduknya sekitar 31 juta lebih begitu. Nah, sebelum pandemi ini 2 juta transaksi per hari, ini potensinya sangat besar. Misalnya dalam perjalanan kita, let's say dari Bekasi mau ke SCBD, itu bisa teks mungkin sekitar 30 menit. Nah, selama proses itu kita bisa mengisi dengan konten-konten digital, misalnya dengan news, dengan kemudian juga dengan misalnya podcast, begitu ya, dan beberapa konten. Oke, Mas Bayu. Pendanaannya sejauh ini dari mana saja dan bagaimana target ke depan? Iya, kita sudah ada funding dari beberapa venture capital di Indonesia dan juga ada beberapa strategic investors dari korporasi Jepang juga, Mbak Prisha, yang harapannya ini digunakan untuk pengembangan produk, untuk kolaborasi dan juga akuisisi market ke depan. Termasuk kita juga sedang assess ada market di Vietnam, ada 3 kota di sana yang kita coba jajaki karena di sana kurang lebih punya problem yang mirip dengan Indonesia di soal transportasi, misalnya kota Ho Chi Minh gitu, Mbak. Mau sampai ke Vietnam juga ternyata, wah, Ya, luar semoga biasa. memang terus menjadi perusahaan startup kebanggaan Indonesia, buatan putra Bangsa. daerah begitu, putra bangsa. Baik, Mas Bayu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, Mas Vicky, Mbak Prisa. Baik. I know you, Wiki. I know you, you know me so well. Kayak lagunya Smash. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini pemirsa bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sombodatu. Oke, Adrian. See you in the morning.